Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum kelas pagi semester 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertema perlunya imunitas negara dipertahankan meski terjadi pelanggaran HAM yang berat. Perlunya imunitas negara dipertahankan meski terjadi pelanggaran HAM yang berat karena kurangnya kepastian hukum yang merupakan salah satu kelemahan hukum internasional yang banyak disorot oleh para pakar hukum internasional. Martin Dison dalam bukunya Textbook on International Law mengemukakan bahwa banyak sengketa antar negara yang timbul akibat tidak jelasnya aturan hukum internasional daripada kesengajaan negara-negara tersebut untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Contoh yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan hal ini adalah kasus Sulaiman Al-Atsani versus pemerintah Inggris yang diputus oleh European Court of Human Rights tahun 2001 yang lalu. Selanjutnya, doktrin imunitas negara. Doktrin imunitas negara adalah suatu doktrin yang mengizinkan suatu negara menuntut imunitas atau kekebalan di depan pengadilan nasional negara asing berkaitan dengan penerapan hukum lokal negara asing yang bersangkutan. Keberadaan imunitas negara menurut Alina Kakzowska tidak dapat dilepaskan dari dua prinsip utama, yaitu prinsip par imparem non habet jurisdiction dan prinsip non-intervention terhadap masalah dalam negeri negara lain. Pada prinsip yang pertama, legal person, yaitu dari subjek-subjek yang sejajar posisinya tidak dapat memperoleh penyelesaian sengketa di pengadilan nasional salah satu dari mereka. Prinsip ini didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan. Prinsip kedua, menegaskan larangan untuk ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara lain. Mengadili negara lain di depan pengadilan nasional akan dianggap melanggar prinsip ini. Ada yang tahu nggak sih, apa sih imunitas negara itu? Imunitas negara adalah sebuah institusi yang menjadi dasar bagi hukum publik internasional. Apa alasan imunitas negara itu dipertahankan? Alasannya, karena jika imunitas negara tidak dipertahankan, akan menimbulkan dampak terhadap politik dan ekonomi yang berat bagi negara yang bersangkutan jika ada individu yang tidak puas di satu negara terhadap negara lain. Kemudian juga akan menimbulkan masalah penegakan hukum dari proses perdata yang dilakukan sehingga imunitas negara harus dibuat dalam hukum domestik masing-masing negara agar definisi pelecehan, standar pembuktian, dan aturan pembuktian negara tersebut. Dan mengapa imunitas negara harus dipertahankan walaupun ada pelanggaran HAM? Pertama, kekhawatiran akan mengancam hubungan baik kedua negara. Kedua, kekhawatiran akan membanjirinya tuntutan terhadap negara tersebut di forum pengadilan nasional negara lain. Ketiga, tidak ditemukan aturan dalam hukum nasional maupun internasional. Keempat, pelanggaran HAM yang berat kaitannya adalah dengan tanggung jawab pidana individu bukan dengan imunitas negara. Kelima, antara imunitas kedaulatan dengan pelanggaran HAM yang berat adalah dua hal yang berbeda dan terpisah sama sekali. Dari apa yang dipaparkan di atas, nampak bahwa saat ini imunitas negara masih merupakan prinsip yang fundamental diakui dan diterima oleh masyarakat internasional. Dan negara ini wajib memberikan imunitas pada negara asing di depan forum nasional mereka. Pemberian imunitas ini sangatlah penting, tujuannya untuk sopan santun, menghormati kedaulatan negara lain, serta menjaga hubungan baik dengan negara lain. Dengan mengadili negara asing di forum nasional, seolah meletakkan posisi sebuah negara merdeka yang semestinya punya kedudukan, sejajar dengan negara merdeka lain di bawah posisi negara yang mengadili. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.